MDCU. Yes. Oke, sebelum kita mulai gerejanya. Ibadah Karina, ibadah. Maaf. Duduk. Mulai ibadahnya kita mau umumin pengumuman dulu. Jadi tolong disimak guys. Oke, yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk join kontak. Karena kontak itu adalah sebuah komunitas di mana kalian bisa bertumbuh bareng, bisa sharing-sharing bareng, dan bisa mungkin mencari teman baru ya Kar ya. Yes, biasalah. Jadi kan kita anak muda suka berteman gitu ya. Benar, jadi buat teman-teman bisa langsung aja. Kalau belum join kontak bisa langsung daftar di bit.ly/mdc__y. Next ada Cring. Free shuttle. Jadi free shuttle ini buat kalian yang punya kendala yang nggak bisa datang karena nggak ada yang nganter, jangan sedih guys karena kita ada layanan free shuttle. Nah ini tuh untuk kalian yang berkendara transportasi untuk ibadah onsite, jadi nggak ada lagi kayak kak aku nggak bisa karena nggak ada yang nganter. Benar. Nah, rutenya ada di Geraha Pemulihan atau MDC Putat jam 11.30 dan kembali lagi dari CW jam 4. Untuk kalian yang mau ikut shuttle, kalian bisa hubungi Gerin atau kakak kontak masing-masing. Benar, jadi nggak ada alasan lagi ya kalian buat nggak join gereja hari Minggu ini. Betul. Oke, next. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow IG-nya MDCU di @mdc__y. Di sana akan ada update terbaru seputar tentang info-info seputar MDCU. Ada renungan harian, disibir renungan Alkitab. Juga ada update-update terbaru soal recapnya kita ibadah di minggu lalunya. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagramnya. Selain itu MDCU setiap minggunya juga ada tayangan live nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin berkendala untuk datang ibadah secara onsite bisa langsung ikut aja di ibadah online-nya MDC Youth yang ada di YouTube-nya MDC Surabaya. Jadi teman-teman bisa langsung aja mengikuti ibadah secara online. Oke, next. Ada warna-warni terang benderang seperti masa depan kita. Luar biasa. Buku Impact Ada apa kan On. kok terang-terangan? Iya, jadi ini buku Impact On. Buku yang bisa mengajari kita tuh kita pelajari lebih dalam tentang prinsip Alkitab. Benar. Jadi kalau kalian bingung di kontak mau bahas apa bisa pakai buku ini. Nah kalau kalian mau kalian bisa beli di Tokopedia MDC Youth atau di Pre-Function atau di Kak Juju. Harganya berapa Kak Syai? Hanya 50.000 aja satu buku. Nah, murah loh guys. Jadi murah banget. jangan lupa untuk beli guys. Oke, next. Kayaknya mungkin Udah selesai ya Karina ya. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai ibadahnya. Enjoy the presence of God. Kita berdiri di sini dengan berbagai perbedaan. Namun, ketika umat Tuhan bersatu dan Roh Kudus turun atas kita, maka hal-hal yang besar akan terjadi. Perjalanan kita tidak mudah. Namun oleh pertolongan Roh Kudus, satu persatu kesulitan akan teratasi. Yang berkekurangan akan dicukupkan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang terluka akan dipulihkan. Dan yang membutuhkan pertolongan akan mendapatkannya. Mari kita melangkah bersama dalam covenant spirit bersama Tubuh Kristus di Jemaat MDC. Dan dengan urapan Roh Kudus kita akan berjalan dengan kuasanya. Tidak peduli berapapun usia kita atau sehebat apapun kita. Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, asal kita bersatu dalam iman, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Mari izinkan Tuhan melawat setiap keluarga Anda dengan kesatuan. Karena keluarga Anda
Anda, bagi gereja ini. Selama jemaat Tuhan bersatu dalam covenant dan Roh Kudus ada di tengah-tengah Kita akan menyaksikan perbuatan Allah yang dahsyat terjadi di tengah-tengah kita. Jemaat yang saya kasih, tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan. Kita membutuhkan kekuatan dan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita menghadapi tantangan yang ada. Jemaat Tuhan, di tahun 2025 ini, mari kita pererat lagi hubungan antara jemaat dan minta Roh Kudus lawat kita, mengurapi kita. Dan saya percaya kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi di tahun 2025. Selamat siang MDCU. Selamat siang MDCU. How's your week? Ayo, aku mau ngajakan semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita ke kiri, ke kanan, kita sapa mereka, kasih tos yang terbaik buat mereka. Come on. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Ayo, mungkin yang di belakang boleh maju dikit dong. Kita mau sama-sama kita maju ke depan, kita menyembah Allah bersama-sama. Kita mau meninggikan Raja kita. Come on. Praise the Lord. Siapa di sini percaya bahwa Raja kita adalah Raja atas segala Raja, amin? Angkat tangannya semuanya. Mari kita ke belakang sama-sama di atas kepala. Praise the Lord. Semuanya siap. Katakan sama-sama yuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan lagi yuk, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan, kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Come on, MDCU. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamat. Mana tepuk tangannya, come on. Praise the Lord. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Shout. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Allah Tuhan berjaya. Come on, MDCU, nyanyikan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Are you ready? Engkaulah Raja
kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Mengajukan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Kau meminta untuk selamanya, Raja dan segala Raja, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Masih semangat puji Tuhan? Katakan amin. Amin. Dan kita diberikan kuasa mengalahkan semua musuh-musuh kita. Jadi mari kita memuji Dia bersama-sama. 1, 2. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama menyanyikan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita nyanyikan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita tepuk tangan, nyanyikan lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sambil joget dikit yuk. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di
atas segalanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita. Yes, Lord. Teman-teman, kita semua percaya kalau Allah kita itu adalah Sang Pemenang, amin. Amin. Sama seperti yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 57, bahwa kemenangan yang oleh Yesus Kristus itu sudah kita terima hari ini, sudah kita dapatkan hari ini. So aku mau ajak teman-teman semua, let's declare our victory. Mari kita sama-sama menyatakan dan menyanyikan kemenangan yang sudah kita terima dari Tuhan. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, There's power in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. Yes, Lord. I'm not backing down from any giant. 'Cause I know the story. Yes, I know. Yes, I know the story. Yes, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. Say, I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Death could not hold you, the veils are before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Come on, Juman, let me Say see you. have no
rival. You have no rival. You have no You equal. have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. That could not hold you, better before you. Silence the voice Of sin and grave. the heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. That could not hold you, better before you. The silence the voice of sin and grave. The roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Yours is the Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. See a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Say you take. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for
nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you. Aku mau dengerin suara kalian menyanyikan lagu ini sekali lagi. I'm gonna see a victory. Nyanyikan dengan suara yang paling keras. Angkat tangan kalian kalau mau. Tinggikan nama Tuhan kita. Kita percaya bahwa hanya melalui Dia kemenangan terjadi. Nyanyikan lebih keras, angkat suara kalian, tinggikan nama Tuhan. Sekali lagi nyanyikan, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya kesempatan untuk datang hari ini Tuhan. Muji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami percaya hanya dari Engkau Tuhan kemenangan terjadi. Hanya dari Engkau semua yang terjadi itu sesuai dengan apa yang Kau rencanakan Tuhan. Kami percaya akan kebaikan-Mu Tuhan, akan penyertaan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami bisa datang hari ini dengan selamat Tuhan. Kami punya kesempatan untuk muji menyembah nama-Mu dengan hati yang sangat gembira, hati yang meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau sertai kami yang akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dari kepala hingga kaki, biarlah kami fokus Tuhan, mendengarkan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Dan Engkau sertai hamba-Mu juga yang akan berbicara Tuhan, biarlah semua yang dia perkatakan hanya melalui Engkau Tuhan, dan semua firman-Mu Tuhan bisa bertumbuh dalam setiap hidup kami dan berkati kami maupun orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya, MDC Youth semua yang percaya katakan, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih juga buat seluruh tim pelayanan atas pelayanannya hari ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahan itu bukan sesuatu yang pemberian biasa, tapi persembahan adalah bentuk penyembahan kita, enggak cuma lewat PAW, tapi juga melalui persembahan ini yang kita berikan untuk menjadi berkat untuk gereja kita maupun orang sekitar kita. Buat teman-teman yang mau memberikan bisa melalui cash di amplop kalau misal kalian ada yang megang sermon notes, atau kalau kalian mau transfer bisa scan di QR code di sini atau bisa di transfer di bawahnya. Ada BCA maupun Mandiri atas nama GKPB Masa Depan Cerah. Di belakang sermon notes kalian juga bisa di scan atau di depan kursi kalian. Itu ada juga yang bisa di scan. Aku tunggu buat teman-teman yang mau memberikan persembahan. Bisa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Selanjutnya, sermon notes. Sermon notes adalah catatan ibadah. Yang belum dapat bisa angkat tangan biar nanti Asher tolong bantu ambilkan. Ada lagi yang belum dapat? Sermon notes kita pakai buat mencatat ibadah hari ini biar kalian bisa bawa di rumah kalian untuk kalian bisa ingat lagi maupun buat jadi berkat untuk orang sekitar kalian. Bisa kalian tulis, ada bolpennya juga, dan jangan lupa tolong banget bolpennya dikembalikan. Karena kita perlu bolpen itu untuk ibadah selanjutnya. Jadi jangan dibawa pulang, bukan milik pribadi tapi milik kita bersama. Sekian dari saya, sekali lagi kita saksikan skit kita hari ini. Beri tepuk tangan buat skit kita hari ini.
Aduh, cek seru wes sih. Wes was sweet, imut gemoy. Aduh wes fix iki couple goals green flag, idaman panutan sih. Aduh, lucu Ya guys, jangan lupa check out sekarang. Masukin produk itu ke keranjang karena live-nya tinggal 10 menit lagi. Kalian tahu kan kalau produk baru tuh nggak pernah diskon. Jadi cepetan langsung check out. Ini gak separ sih ngomongin mbak teman-temanku. Aku tahu tinggal 10 menit lagi. Aduh kok kepas. Jadi jangan lupa. Kayak ada lanjutannya deh, bentar-bentar. Ya guys, jangan lupa ya guys. Soalnya Ini nih, langsung aja tak tonton ya. Kamu tuh ngapain sih? Rame banget. Aku ini lagi live TikTok, lagi kerja. Kamu kok asik sendiri ngapain sih? Ini loh Ci, aku lagi nonton drakor. Drakor? Drakor apa sih? Dear MC. Dear MC? Iya yang ada Jaehyunnya. Baru itu. Iya Oh my God, ya udah. Guys, live-nya aku tinggal dulu. Bye-bye. Aduh, Lihat. lihat Ce. Nah, Oh yang ini ta. Ya ampun, Iya, ini Ce. episode yang berapa? ini paling baru. Yang paling baru, yang baru-baru Ini paling fresh baru, ya. yes. Lihat entah Ce, habis itu momen yang paling dar-dar-dor, paling wah, paling keren. Nah, Ce. Aduh, kamu mau lihat kayak ginian sih? Nonton kamu ditutupin sih Ce. Kamu tuh kok lihat kayak ginian sih? Kamu tuh belum umur 15 udah lihat yang gini loh. Emang gak boleh Ce, kan ini drakornya seru. Aktornya ganteng, cantik, emang gak boleh. Ya nggak boleh lah ya, aku tahu sih itu K-pop idol favorite-mu Iya, kan. ada Yang biasanya Jaehyun. kan nggak boleh toh sama agency. Tapi Iya. nggak boleh Yem, ya ampun kamu tuh. Oh Cici mah, ya padahal ini kan bisa jadi edukasi buat aku. Nanti aku bisa ngebayangin nih, gimana kalau saya aku sama pacarku kayak gitu ya. Ce. Nggak boleh kayak gitu. Edukasi. Kamu tahu nggak sih, nggak semua yang sweet, semua yang romantis itu bagus buat untuk ditonton. Itu tuh iblis ya, berusaha untuk masuk lewat kayak gitu-gitu. Kamu ini kita tuh sebagai orang Kristen harus berani berbeda. Gak wajar aja kayak gitu. Nggak wajar. Gak boleh ya? Nggak boleh, Ya. meskipun teman-temanmu semua nonton, kamu itu nggak boleh nonton. Ya udah deh. Belum waktunya. Oke, terus aku harus gimana Ce? Harus gimana? Ya, nanti kalau kamu pacaran, kamu mau tahu gimana batasannya? Iya mau tahu banget. Ya kalau gitu Iya. kita panggil Kak Syuling untuk sharing firman hari ini. Saya mau ikut nonton drakornya juga. Nah, saya perlu meja deh. Kalau enggak bisa khotbah di sini nanti. Oke. Hai guys. Kak Syuling, biasanya kalau khotbah manggilnya Bapak Ibu, sekarang manggilnya apa ya? Guys, oke guys, semua yang di belakang tolong maju ke depan, bergeser dipenuhi kursi yang depan. Hanya boleh duduk 5 kursi dari yang paling depan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, selebihnya maju semua ke depan. Yuk, hitungan 3 yang enggak pindah, nanti khotbah di depan. Oke, kenapa enggak boleh di belakang? Karena kalau di belakang nanti banyak iblis yang bekerja dalam hidup kalian. Oke, senang kalau semua antusias maju ke depan. Yuk, maju. Nggak ada yang di belakang, jangan mundur di belakang. Kita ini semua mau jadi anak muda yang menang, yang hebat, yang punya keterampilan, yang punya gaji banyak, ya kan? Semua mau gitu. Atau ada yang enggak mau berhasil dalam hidupnya? Tapi kalau disuruh duduk ke depan susah sekali, harus dipaksa, harus diintimidasi gitu ya. Jadi kalau kalian mau dapat berkat yang terbanyak ya duduknya harusnya yang paling depan. Oke, senang sekali ketemu anak muda hari ini. Kak Syuling lama sekali tidak di youth. Mungkin banyak yang belum kenal. Kak Syuling ini istrinya Kak Betwell, namanya Kak Syuling. Jadi kalau ketemu boleh disapa ya. Kak Syuling juga lihat ada banyak teman-teman yang baru, senang sekali kalau di youth ada banyak yang baru. Hari ini Kak Syuling dikasih judul sama Coffee J, Devil Kicking. Ya, ini judulnya serem ya, makanya baru dari judulnya aja sudah kayaknya gimana gitu ya. Tapi mari kita lihat hari ini, tadi dari skit drama yang dimainkan oleh Salina dan Yemima, itu kok katanya umur 15 tahun kok sudah nonton gituan. Tapi coba Kak Syuling mau survei ya, enggak perlu angkat tangan.
Kalau angkat tangan nanti kan kalian malu. Hanya senyum aja, gini ya, senyum gini, tunjukkan giginya. Yang sudah pernah lihat yang kayak Yemima tadi gini-gini. Di film-film, senyum. Luar biasa, ini senyum karena kalian tuh suka cita atau karena memang sudah pernah nonton? Hah? Atau malu-malu bingung? Ya. Tapi hari ini kalau temanya kan katanya masih seputar Valentine, batasan-batasan yang diperlukan dalam pacaran. Sebetulnya Kak Syuling justru tidak ingin menceritakan batasan-batasannya seperti apa, tapi karena sepertinya kalau Kak Syuling nanti cerita tentang batasan-batasan seperti bagaimana dalam berpacaran, tuh sepertinya Kak Syuling sedang mengendorse anak-anak yang masih SMP dan SMA untuk pacaran. Jadi Kak Syuling menyarankan, bukan menyarankan, bahkan kalau bisa ya, betul-betul ini seperti ibu dan anak kalau kalian masih SMP, SMA dilarang pacaran. Ya, seperti seorang ibu yang memberitahu anaknya, kalau kalian masih SMP, SMA jangan pacaran. Kalau sudah kuliah bolehlah mulai buka mata. Kalau masih SMP, SMA belum waktunya kalian pacaran. Untuk pakai celana aja masih minta dipakein mamanya, kadang dibantu ya. Pakai kaos kaki suruh ngasih kaos kaki bantu gini, suruh apa masih minta gitu ya, jangan ya. Tapi hari ini Kak Syuling mau cerita lebih daripada sekedar batasan di dalam pacaran. Kalau bicara tentang devil kicking, ini berarti kita ini sebetulnya sedang berbicara tentang kalau kamu di dalam kekristenan tuh ada istilahnya namanya peperangan rohani. Siapa yang pernah dengar? Peperangan rohani. Pernah dengar? Berarti sebetulnya di dalam kekristenan sebagai anak muda Kristen, sebagai seorang Kristen, kita ini sebetulnya ada di dalam sebuah peperangan. Tapi kalau Kak Syuling bicara tentang peperangan rohani ini ada dua ekstrim, biasanya ada dua ekstrim. Yang satu ekstrim yang sedikit-sedikit ditengking, kekenyangan ditengking, kami hancurkan roh kekenyangan dalam nama Yesus. Nanti kelaparan juga ditengking. Nanti tidak naik kelas, ini ada roh kemalasan yang bikin tidak naik kelas ditengking. Segala sesuatu yang jelek kelihatannya langsung ditengkingi sama dia. Seolah-olah semua yang terjadi yang jelek dalam hidupnya itu karena ada iblis yang bekerja. Bisa jadi iya. Ini sisi ekstrim yang satu. Tapi sisi ekstrim yang satunya juga. Sisi ekstrim yang satunya tadi sedikit-sedikit ditengking, sedikit-sedikit iblis, salahnya iblis. Tapi ekstrim yang satunya juga bilang gini, aduh ngapain hidup kok pakai perang-perangan. Kita ini loh jadi orang Kristen ya sudah, pokoknya percaya Yesus selamat ya sudah cukup. Ngapain kita ini harus tahu ada perang-perangan segala macam. Tapi teman-teman, guys, Kak Syuling mau kasih tahu kamu hari ini, bahwa setiap kamu pada hari ini sebetulnya kamu itu semua sedang ada di dalam sebuah peperangan. Percaya? Yang percaya angguk-angguk. Oh enggak percaya ya, Princess? Oh percaya, salah Kak Syuling. Kan Kak Syuling bilangnya angguk-angguk, bukan gini-gini. Jadi kalian semua ini ada di dalam peperangan. Buktinya apa? Kak Syuling mau tanya, siapa yang pernah sedih? Saya, banyak ya. Apalagi kalau cewek, enggak usah ada masalah nonton drakor aja nangisnya sampai geru-geru ya. Siapa yang pernah marah? Enggak mungkin, enggak ada. Hari ini ada yang marah sama temannya, sama pacarnya. Loh, Casey sama Ava kenapa marah-marahan? Nanti ditengking iblisnya ya. Ada yang marah-marahan, di sini lagi khotbah ada yang marah-marahan sama pacarnya. Nanti ketemu Kak Syuling ya. Terus kalian pernah sakit? Pasti pernah. Sakit, marah, benci, jengkel. Terus kita bisa uring-uringan sehari. Itu sebetulnya adalah dampak akibat yang terjadi dari peperangan rohani. Setiap kita itu sebetulnya tidak ada satupun yang kebal terhadap efek dari peperangan rohani. Yang pertama Kak Syuling mau kasih tahu kamu, yang pertama sadari bahwa ada peperangan yang sedang terjadi. Mau tidak mau kamu itu harus sadar bahwa hidupmu sekarang ini ada di dalam sebuah peperangan. Sekalipun itu tidak terlihat oleh matamu, mana Kak perangnya mana Kak, mana?
Mungkin kamu-kamu yang kecil mungkin bingung, ya apa sih maksudnya, mana peperangannya aku enggak lihat, enggak ada pedang kerang dong gitu, enggak ada. Memang ini tidak terlihat oleh mata kita, tetapi efeknya kita bisa rasakan sampai saat ini. Jadi artinya apa? Tidak ada satupun dari kamu yang kebal terhadap konsekuensi peperangan rohani. Ada yang sampai hari ini tidak pernah marah sama sekali. Ada? Ada yang tidak pernah jengkel sedikit pun. Ada? Enggak ada. Kak Syuri yakin enggak ada. Kalau dibuka hatinya dites gitu, ada alat cairan untuk ngetes gitu, pasti semua dari kita hari ini tuh mengalami jengkel, marah, iri, benci, sakit. Bahkan kita sampai memberontak, kita tidak bisa terima keadaan. Itu semua akibat dari peperangan rohani yang terjadi. Jadi sadar ya, tidak ada satupun dari kamu yang kebal terhadap peperangan rohani ini. Artinya juga kalau hidup ini kamu sekarang ini ada di dalam peperangan, artinya apa? Di dalam sebuah peperangan, seseorang yang gagal menyadari bahwa ia sedang terlibat di dalamnya, maka tidak diragukan lagi ia akan menjadi korban yang paling mudah dibinasakan. Betul? Kalau yang pernah nonton Animal Planet itu biasanya tahu. Dulu waktu kecil suka nemenin Sereno nonton Animal Planet gitu ya. Kalau sudah itu sapi atau kambingnya sendiri, itu yang paling mudah diincar oleh macan atau oleh apapun yang biasa menerkamnya. Yang paling gampang dibinasakan adalah yang keluar dari rombongan. Betul ya? Kalau lihat di Animal Planet ini ya, ini mungkin perlu dikecilin sedikit ya, terlalu feedback banget. Nah, jadi sebetulnya juga seperti itu, seseorang kalau kamu ini tidak sadar bahwa kamu ada dalam peperangan, dan kamu memisahkan diri terus dari komunitas dan sebagainya, maka kamu itu tidak heran kamu itu jadi orang yang paling mudah kalah di dalam hidup ini. Jadi tengok kanan kirinya, bilang, oh kamu punya teman enggak? Sebelahmu itu temanmu enggak? Kamu kenal enggak? Pastikan kamu tuh kenal, tanya, kalau kamu enggak kenal tanya, ini kamu siapa ya? Namamu siapa ya? Kamu kenal enggak? Kalau kamu tidak punya teman hari ini, kamu orang yang paling mudah dikalahkan hari ini. Kasihan. Jadi pastikan kiri kanan kamu punya teman, punya. Bahkan kamu kalau ditanya Kak Suling, bisa enggak menyebutkan temanmu? Kalau kamu orang yang paling sendirian, tuh orang yang paling mudah dikalahkan. Nah, nih. Peperangan yang terjadi itu sebetulnya sekarang ini jauh lebih real ya. Semakin dini memiliki handphone, sebetulnya semakin dini pula kamu membawa dirimu di dalam sebuah peperangan yang membahayakan dirimu sendiri. Itu loh, tadi Yemima, ini yang di skit tadi ya, itu sudah umur 15 tahun. Tapi coba kalau kamu lihat, atau mungkin itu pengalamanmu juga pribadi. Kalau makan dikasih tab, bayi-bayi makan baru 5 bulan dikasih tab di depannya. Terus nanti nangis, oh ya diambilkan tab lagi di depannya. Nanti tidak bisa tenang, lari-lari diambilkan lagi tab di depannya. Tahukah kamu bahwa semakin dini, semakin cepat kamu pegang gadget, tab, HP, laptop dan segala macam itu, sebetulnya kamu semakin dekat di dalam peperangan yang membahayakan dirimu. Masalahnya, semakin kecil, anak itu tidak akan pernah dibawa di dalam peperangan. Betul. Kamu pernah, siapa yang suka nonton film perang? Siapa? Film perang apa yang favorit ditonton? Coba. Apa? Siapa? Apa? Film apa? Ah, ya itulah, ya betul. Salah satu film perang gitu ya. Ada dah di dalam peperangan tuh yang maju anak kecil-kecil. Tuh Miyuki anaknya Intan, terus siapa? Adiknya, siapa lagi yang punya adik kecil-kecil, anak kecil. Adiknya Hedia yang bayi itu dibawa ke depan untuk perang pegang tombak, ada enggak?
Enggak ada, kenapa? Ya kalau gitu aja ya gak usah perang Kak. Isin-isini dong, masa aku sudah gagah perkasa gini, perangnya lawan imut-imut gitu Kak. Gak usah dipakai perang aja, digetak gini aja sudah nangis Kak. Ya kan? Kenapa anak-anak itu tidak dibawa ke dalam peperangan? Bahkan wanita-wanita itu banyak pada waktu itu ditinggalkan di belakang untuk dia menjaga anak-anaknya, untuk melindungi anak-anaknya, sedang yang laki-laki dianggap untuk bisa maju berperang. Karena dianggap mampu, sudah dilengkapi, dia siap kalau perang, dia tahu apa yang akan terjadi di dalam peperangan. Sebetulnya gadget yang kamu pegang ini ya, semua pasti pegang gadget kan? Coba dipegang gadgetnya. Nih, kamu ngomong sama gadgetmu, aku ini sebetulnya deket sama kamu, kamu tak pegang terus, kamu ini bisa bawa aku dalam mara bahaya loh. Kenapa? Karena di dalam gadget ini kamu itu bisa melakukan begitu banyak hal. Kak Syuli enggak usah sebutkan yang bagusnya, banyak bagusnya, tapi kalian enggak pernah, mungkin enggak banyak yang bisa menikmati keuntungan atau manfaat dari gadget. Tapi yang menyedihkan menurut survei juga bahwa sebetulnya banyak anak-anak muda sekarang ini terlibat dalam satu masalah itu dimulainya bukan dari mana-mana. Justru dimulainya dari sesuatu yang dia miliki dan dia sayangi. Bangun tidur yang dipegang apa dulu? Ayo jujur. Apa? Apa? Guling. Ini bangun tidur Mas. Bangun tidur. Oh ya itu memang kalau masih anak kecil tuh enggak bisa maju perang, betul. Ya. Makanya dia itu harus disembunyikan, dilatih dulu supaya dia siap untuk maju perang. Bangun tidur, gulingan lagi, ya itu namanya enggak bangun kan. Makanya dia enggak boleh maju berperang, bahaya kalau dia maju berperang. Yang dipegang apa kalau kamu yang sudah dewasa ini, bangun tidur yang dipegang apa? YouTube, tuh. Bangun tidur langsung, gayanya matiin alarm aja Kak. Matiin, sudah mati, jegrek, ting dong. Loh ini siapa ya? Kayak dia kemarin kok ini WA aku ya, lanjut hubungan kita. Waduh gitu ya. Sampai mana kok lupa? Itulah yang terjadi pada waktu kita ini memegang HP kita. Jadi teman-teman ini Kak Syuling ambil acak aja. Ini Kak Syuling lihat di survei 2024 tentang pemakaian media sosial di Indonesia. Indonesia ini total populasi sudah hampir 300 juta orang, ya, sudah hampir 300 juta. Dikatakan pengguna internetnya 150 juta. Separuh lebih orang Indonesia sekarang sudah pinter pakai internet. Dan bukan cuman pakai internet, tapi juga 150 juta itu mereka adalah pengguna aktif media sosial. Berarti termasuk kamu ini termasuk hitungan 150 juta itu. Aktif kan semua di media sosial? Pura-pura. Kak Syuling suka lihat-lihat kalian begini begitu kok. Punya punya second account, third account, fourth account, sampai account palsu kalian punya semua itu. Ya kan? Jadi artinya kira-kira kalau Kak Syuling bilang hari ini 150 juta orang di Indonesia ini mereka sedang membawa diri mereka di dalam satu peperangan rohani yang mengerikan, yang membahayakan hidup mereka, yang pilihannya hanya menang atau kalah. Dan 150 juta yang aktif itu rata-rata di media sosial itu 4 jam. Coba kalian lihat screen time kalian di HP. Berapa lama? Coba, bisa kan lihat screen time-nya di HP? Siapa yang screen time-nya cuma 1 jam? Angkat tangan. Loh, enggak ada. Oh, Jess, memang kamu masih anak-anak, enggak boleh banyak-banyak ya.
yang screen time-nya lebih dari 4 jam. Pura-pura loh, cuman mosok 3-4 anak toh yang aku. Kamu berapa jam geng-geng yang di sebelah sana? Ayo. Berapa jam kalian screen time-nya? Coba dilihat di handphonenya, ada kan? Bisa kan lihat cara screen time? Berapa? Kamu berapa? Ayo, tak cek loh. Kalau bohong nanti tak tembak dor. 6 jam? Loh, kamu jangan ketawa, sebelahnya berapa kamu? 12. Aduh mak, itu makan pegang HP, pipis pegang HP, pupuk pegang HP. Hidupnya kalian, ya ampun luar biasa. Kalian ini mengalahkan ibu-ibu aja. Ya, 6 jam, 12 jam. Artinya kamu sadar nggak guys, hari ini kamu sadar nggak? Bahwa semakin banyak kamu di depan handphone, semakin kamu membawa dirimu di dalam peperangan yang paling depan dan kemungkinan kamu terbunuh semakin banyak. Semakin kamu terluka. Yang kedua, Kak Siling akan lanjut dulu ini. Ya makanya kalau nanti bicara tentang batasan tuh batasan yang pertama sebetulnya kamu harus sadar. Tidak perlu Kak Siling sebutkan. Gini ya, enggak boleh cium-cium pada waktu pacaran. Gimana mau dilarang kalau nonton di depan HP aja 12 jam? Ya kan? Yang ditonton semuanya yang begini-begini, yang begini-begini, yang cubit-cubitan. Gimana mau melarang? Akhirnya nanti hanya ada, itu jadi celotehan belaka. Masuk kanan, keluar kiri. Percuma bilang batasan. Tidak boleh pacaran, tidak boleh cium-ciuman, tidak boleh pegang-pegangan tangan, tidak boleh rangkul-rangkulan, tidak boleh berduaan. Semuanya itu jadi tidak ada artinya ketika kamu tidak menyadari bahwa dirimu itu ada di dalam sebuah peperangan. Kalau kamu tahu dirimu itu ada di dalam sebuah peperangan, maka kamu itu akan menjadi orang yang waspada, yang tahu bagaimana menjaga dirinya. Yang kedua, kenali musuh. Betul ya, kalau perang harus tahu dong musuhnya. Sudah maju perang gitu. Yang perang tadi film apa itu? Film apa? Gladiator ya. Maju perang, terus musuhnya yang mana? Yang diinjek dia bingung injeki semut. Loh itu musuhnya di depan segitu banyaknya. Ya tidak mungkin. Untuk kita bisa menang di dalam peperangan kita harus tahu siapa musuh kita. Ini loh. Musuh jiwa kita yaitu iblis membenci pernikahan, membenci keluarga, membenci anak-anak, termasuk membenci kalian. Makanya enggak heran, kenapa banyak anak-anak bermasalah itu datangnya dari keluarga orang tua yang bermasalah. Ya kan? Nanti pernikahan bermasalah, anak-anaknya bermasalah. Anak-anaknya nanti menikah jadi bermasalah lagi, ya kan? Kalau kita tidak menyadari bahwa iblis itu sangat membenci pernikahan, maka dia itu akan berusaha menghancurkan hidup kita pada waktu kita anak-anak dan pada waktu kita memilih untuk membangun keluarga nanti. Caranya gimana? Ya itulah batasan-batasan yang dilanggar. Hidup ini semuanya harus ada batasan. Kalau kita tidak menyadari bahwa musuhmu itu ada di depanmu dan sewaktu-waktu kita ini bisa jatuh di dalam dosa. Dan sekali kita jatuh dalam dosa, kalau kita tidak menyadari, maka itu seperti gulungan bola salju yang semakin lama semakin besar. Kita ini akan terikat, semakin terikat. Mulanya hanya gandengan tangan colek-colekan. Besoknya sudah pegang erat. Besoknya dirangkul sininya. Tidak cukup dirangkul sininya, rangkul sininya. Mulai macam-macam kemana-mana. Tidak heran. Kak Syuling berani bicara terbuka seperti ini, karena itu yang biasa ditonton kalian, ya kan? Tidak usah pura-pura. Kalau kita menyadari bahwa iblis itu membenci pernikahan, maka dia selalu mulainya tidak langsung pada waktu menikah kamu dihancurkan. Tidak. Tapi akan dibuat rasa bersalah itu semakin besar justru sebelum kamu menikah. Itu yang mengerikan.
Makanya ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, hal-hal yang tidak kudus, dan pada waktu dia masuk di dalam pernikahan itu sepertinya terjebak. Tidak betul mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam satu pernikahan, karena pernikahan itu idenya Allah. Ini cara kerjanya iblis ya. Yang kita perlu tahu tentang dosa. Kalian anak-anak muda harus tahu semua. Dosa itu selalu bekerja dengan menipu kita, meragukan kebenaran Allah dan mempercayai hal-hal yang salah. Hari ini seolah-olah kebenaran itu dibuatnya abu-abu. Tidak ada hitam, tidak ada putih. Ada yang bilang pacaran boleh-boleh, ada yang bilang enggak boleh. Tapi kita enggak pernah ngerti cari tahu dari firman Tuhan. Pegang-pegangan boleh Kak, kenapa enggak boleh? Yang satu bilang enggak boleh. Seolah-olah kebenaran itu semua dibuat abu-abu. Hubungan seks sebelum menikah itu boleh Kak, yang satunya bilang enggak boleh. Jadi sampai kita ini enggak mengerti sebetulnya mana yang sesungguhnya benar dan mana yang salah. Itu loh cara kerjanya iblis itu, selalu bikin kita bingung. Yang benar ini yang mana sih? Pernah enggak kamu? Yang benar ini yang mana sih? Temanku ya melakukan, ya fine-fine aja. Kok aku enggak boleh melakukan itu? Ya temanmu belum tahu aja, belum akibatnya belum datang aja. Dosa itu selalu melibatkan keinginan hati untuk mengikuti jalan kita sendiri. Merasa jalan kita lebih baik dan bukan jalan Allah. Paling gampang tuh gini anak muda, mama aku tuh enggak ngerti aku. Ngomong bolak-balik, enggak ngerti ya anak zaman now itu kebutuhannya seperti ini. Masa anak zaman now enggak boleh pakai handphone? Masa anak zaman now dibatasin harus screen time, harus segala macam. Itu loh yang terjadi. Kadang kita ini merasa jalan kita ini lebih benar. Enggak, aku nonton gini terus enggak masalah kok. Buktinya aku enggak jatuh dalam dosa. Buktinya aku jadi anak baik-baik aja Kak. Ya belum aja. Bukan berarti Kak Suli mau mendoakan kalian. Tapi kalian harus ngerti, kalau kita tidak mengenali musuh kita itu menjadi berbahaya. Membahayakan siapa? Dirimu sendiri sebetulnya. Yang ketiga, dosa itu selalu melibatkan pikiran bahwa kita tahu apa yang terbaik dan bukan Allah. That's why anak muda sekarang hampir tidak ada yang baca Alkitab. Siapa yang baca Alkitab hari ini? Angkat tangan. Loh, cok malu-malu baca Alkitab ya malu-malu loh. Siapa yang masih baca Alkitab sampai hari ini? Baca. Aku betul-betul akan ingat mukanya yang baca Alkitab. Baca ya. Loh, ini gini-gini itu maksudnya baca, iya enggak sih? Baca ya, baca. Baca. Aduh puji Tuhan. Yang di sini yang baca siapa? Baca. Bacanya sambil gini, senyum-senyum gini. Oh, baca sambil Instagram. Ya paling enggak baca, wis. Walaupun baca sambil scrolling. Sebelah sini yang baca. Baca Alkitab. Tim sini lebih banyak. Berarti yang kemungkinan menang tim sebelah sana itu kalau perang. Kenapa anak muda sekarang tidak mencintai Alkitab, tidak mencintai firman Tuhan? Karena tidak menganggap firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak satu-satunya. Dia selalu berpikir bahwa kebenarannya juga kebenaran yang patut untuk dia lakukan. Ya, makanya Kak Suri enggak heran banyak anak muda sekarang enggak suka baca Alkitab. Bahkan kalau bisa hanya baca quote-quote, lewat-lewat, itu quote bagus, sekedar di like, itu pun di like doang, enggak dilakukan. Itulah anak-anak muda sekarang. Nah, ini loh, perhatikan ayat firman Tuhan itu jelas mengingatkan kita. 2 Korintus 11 ayat 14, semuanya ya, baca yang keras, jangan diulang lagi baca yang keras. Oke, 1, langsung bunyinya aja, enggak usah alamatnya. Oke, siap? Siap? Semuanya lihat ke depan, enggak usah pura-pura lihat handphonenya. Oke, lihat ke depan. 1, 2, 3.
Alkitab sendiri sudah menjelaskan. Kasih tahu kamu, hai guys, kamu tahu ya, yang menakutkan itu bukan cuman iblis yang bentuknya bolong di belakang, rambutnya panjang, terus dia gini-gini pada waktu malam, itu enggak menakutkan. Itu sih bisa-bisa aja kita cuman gini. Tapi yang jauh lebih menakutkan musuh kita itu adalah yang tidak kelihatan, yang nampaknya baik, bahkan yang nampaknya terang dan benar. Tapi Alkitab sudah mengingatkan kita, gak usah heran. Iblis itu juga menyamar sebagai malaikat terang. Jadi gini, kalau kamu tahu bahwa hidupmu itu ada di dalam peperangan dan kamu perlu mengenali musuhmu, jadi kamu perlu orang lain untuk menolong kamu. Tidak ada orang yang berperang itu sendirian. Jadi ingat, orang tuamu, musuhmu, hari ini siapa yang masih tidak suka sama papa mamanya? Kalau dinasehati, tutup telinganya, yes, keluar masuk gitu aja. Ada? Saudaramu bukan musuhmu, otoritasmu di sekolah bukan musuhmu, COVID kalau ngomong sama kamu itu bukan musuhmu. Nggak usah jengkel, nggak usah marah. Cuman sekali-sekali boleh kamu cubit COVID ngomongnya jok gitu. Boleh. Teman-temanmu itu bukan musuhmu. Jadi coba kanan kirinya bilang, lihat temen, lihat samping kanan kirimu. Iya kamu itu bukan musuhku ya. Kalau aku kok ingetin, aku akan sabar. Kalau aku kok kasih tahu, kok tegur, aku akan tidak marah. Kalau kamu ngingetin aku akan tarik nafas panjang. Ya sudah, oke, gitu ya. Ingat, jadi kalau kamu ada di dalam peperangan dan kamu salah mengenali musuhmu, kamu orang paling kasihan. Terus kemudian gimana dong Kak? Ini loh, filternya jahat banget. Ini Kak Syuli ambil, langsung buka gini ya. Ini pengaruh negatif media sosial. Ini langsung keluarnya tuh kayak begini loh. Kak Syuli sampai miris juga ya, jarang lihat berita. Jarang Kak Syuli tuh buka berita bener. Sekali buka berita tuh gini, filternya jahat banget ya. Ayo, siapa yang di handphone suka pakai filter? Filter itu jahat, betul. Filter itu jahatnya apa sih? Membuat kita itu tidak percaya diri. Membuat kita itu tidak bisa menerima diri kita itu apa adanya. Membuat kita orang yang tidak bisa menerima dirinya apa adanya, itu adalah orang yang sebetulnya meragukan Allah yang menciptakan dia. Orang yang selalu tidak bersyukur dengan dirinya, kenapa aku lahir dari keluarga ini, kenapa pipiku cempluk, kenapa aku jerawatan, kenapa rambutku keriting, yang keriting minta lurus, yang lurus minta keriting. Kenapa aku pendek, kenapa aku tinggi, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Orang yang tidak pernah bersyukur tentang dirinya, orang itu juga meragukan Allah yang menciptakan dia. Berarti dia bilang, sama aja dia bilang gini, Allah kurang keren kalau nyiptain, enggak bagus. Masa gini aja enggak bisa? Harusnya hidungku ditarik sedikit Kak. Harusnya kakiku ditambahin dikit lagi Kak panjangnya. Kadang kita seperti itu. Filternya jahat banget. Ini loh, ini semua terjadi, ini enggak usah jauh-jauh ya. Ini semua yang terjadi di berita-berita ini, dari mana datangnya? Dari punya internet. Punya internet, dia download apa? TikTok. Habis download TikTok kurang. Download apa lagi? IG. IG kurang dong. Download apa lagi? Apa? YouTube. Kurang, bosen sekali-kali. Download apa lagi? Apa? Netflix? Ya Netflix, boleh lah. Lalu download apa lagi? Canva. Itu. Ya, download Canva. Download apa lagi? Apa? Kinder. Sampai Kak Syuling tuh ya nggak update beneran loh sama kalian nih. Nanti download game lah.
lain lah. Ini gamenya ini bisa ini Kak, keren Kak, downloadnya mesti gini, bisa ini. Semua awalnya datangnya dari itu. Semua ini awalnya datangnya dari situ. Sampai ini berita ini baru aja ya, Kak Suling ambil berita ini aja. Miris ya, anak SD loh. Ini anak SD, bukan SMA. Bukan kuliah, anak SD di Tarakan. Kamu tahu Tarakan itu di mana? Surabaya Gang 5 itu loh. Tarakan tahu di mana? Ya Tarakan itu pokoknya adoh lah, jauh dari sini. Itu bukan kota yang besar seperti Surabaya. Itu masih daerah yang kecil. Tapi dikata udah berani open BO, gegara apa? Tergiur lifestyle yang tinggi. Itu loh. Kalau Kak Suling bicara dampak negatif HP, enggak usah dikasih tahu, sebetulnya kamu itu sudah tahu semua. Betul enggak? Betul kan? Cuman pura-pura gak sadar. Tutup mata. Lupa. Sampai kalau sudah jatuh ke dalam dosa yang besar, baru kita bingung. Cari pertolongan. Help, help, help me. Tapi kenapa kita itu harus menjadi orang Kristen yang rusak dulu, baru kita bertobat supaya Tuhan bisa memakai kita. Hai guys, anak muda MDC Youth, jangan nunggu hidup kalian rusak dulu sehingga kalian bisa berubah dan Tuhan pakai kalian. No. Sejak kamu muda, Tuhan bisa pakai anak muda untuk hidup kudus, hidup berdiri di atas kebenaran. Kekerasan dari mana datangnya? Semua ini datangnya dari si kecil tadi yang kita pegang di tangan, yang bangun tidur kita pegang, semua kita pegang. Kita tergiur lifestyle yang tinggi, kalau bisa tadi seperti yang di skit drama, maunya cari pacar yang harus kayak Korea-Korea. Kamu tahu nggak kalau aslinya kesana orangnya seperti apa? Putus asa nanti kalian. Jadi perhatikan, teman-teman coba lihat semuanya ke depan. Kak Suling ingin mengatakan sesuatu yang penting kepada kalian. Justru sejak muda kalian perlu tahu kebenaran ini. Perhatikan, satu-satunya pijakan setan dalam menghancurkan hidup kita itu adalah daging dan dosa kamu sendiri. Satu-satunya alasan untuk kita ini masuk ke neraka, kita ini dihukum dalam neraka, itu adalah dosa dan kejahatan kamu sendiri. Gak ada orang yang masuk neraka karena setan sendiri sudah dihukum di dalam neraka. Jadi yang membuat kita ini hancur, hidup setan itu bersenang-senang atas kita dan dia merayakan kemenangan karena kita hidup dengan dosa kita sendiri. Jadi musuh terbesar dirimu itu siapa? Ya, Kak Suling ini musuh terbesar dirinya Kak Suling adalah Kak Suling sendiri. Kedagingan, males, egois, iri. Sehingga pada waktu mengalami masalah dan sebagainya, apalagi kalau retret-retret nanti jangan asal mudah tengking setan. Setannya ketawa bilang, Yesus aku tahu, kenal. Terus aku tahu lah kamu ini siapa. Ya kan? Jangan-jangan nanti pada waktu di retret, wah kita menggebu-gebu ada masalah, kita asal tengking begitu aja, terus iblisnya nanya, lu kamu tuh sopo kok nengking-nengking aku. Jangan-jangan masalah yang terjadi di dalam hidup kita itu karena dosa dan kedagingan kita sendiri. Itu peperangan rohani. Jadi jangan sibuk untuk memerangi yang lain. Tidak usah sibuk memerangi temannya apalagi. Tapi sibuklah memerangi apa? Dosa, hawa, nafsu, keinginan dagingmu sendiri nih. Keinginan untuk mendengar firman itu susahnya minta ampun. Konsentrasi itu susahnya minta ampun, betul? Lebih mudah mana? Dengarkan khotbah di depan atau buka scrolling? Scrolling lebih enak. Kak Betel pernah iseng gitu ya. Ada Jimmy Jeep di gereja di Putat itu ya. Dia kepingin tahu kalau ibadah itu seperti apa jemaatnya. Sengaja diputar. Ini ada yang belanja, ikut TikTok live Shopee yuk, di tengah ibadah yuk. Klik belanja shopping. Terus ada yang main game, ada yang telepon-teleponan sama pacar yang ngerasani pendetanya. Sampai bingung ya, luar biasa ya. Jadi Kak Suling selalu melihat begini. Kalian semua ke gereja, puji Tuhan. Puji Tuhan,
Tetapi sadari, tidak semua yang di gereja itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, jadi kalian harus saling peduli satu dengan yang lain. Jangan tidak peduli. Kalian diciptakan untuk berkomunitas. Tidak bisa sendiri. Allah tidak desain manusia itu sendiri. Makanya kita perlu orang lain untuk menolong kita. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tuh, kamu nurutin hawa nafsumu, firman Tuhan jelas, kamu pasti akan mati, binasa. Tapi jika kamu oleh roh mematikan perbuatanmu, perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Orang banyak pilih hidup daripada mati. Tetapi giliran disuruh mematikan perbuatan kedagingannya, oh ya tak pikir Kak, lebih enak waktuku untuk main game, main ini Kak. Seharian aku bisa di game, berselancar di dunia maya, ketemu ini, memuaskan semua keinginanku. Dan giliran waktu baca Alkitab, kamu bilang, ini handphoneku sudah lemot, harus di non-instalkan satu aplikasi. Yang dihapus aplikasinya apa? Alkitab dong. Menuhinnya. Atau anak muda hari ini semua install Alkitab enggak sih di handphone? Enggak. Kalau enggak install, ini kan VJ toh yang enggak install. Dia pendetanya harus pakai buku fisik dong. Yang lainnya install. Kalau baca Alkitab, baca buku fisik atau pakai aplikasi? Fisik, aplikasi. Puji Tuhan, paling enggak dibaca. Asal jangan dihapus gara-gara penuh terus kemudian untuk download game. 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Ini loh, Paulus sudah mengingatkan gini, guys kamu tuh yang pinter guys. Supaya apa? Iblis itu jangan untung, karena kamu sudah tahu apa maksudnya dia. Kita harus peduli tentang bagaimana melakukan perangan rohani, mengapa akar kita tidak diberdaya oleh iblis, gara-gara kita tidak mengetahui rancangannya. Kak Siling perlu ingatkan kalian. Satu kali Kak Siling waktu mungkin awal-awal gitu ya, kuliah dan sebagainya gitu ya, selalu di dalam diri Kak Siling ini gini, ada kutuk ini, aku ini. Papaku selingkuh, kokoku selingkuh, omku yang di sana selingkuh. Berarti jangan-jangan nanti aku punya suami yang selingkuh. Itu pikiran seperti itu ada terus. Sepertinya kalau kita itu lahir dalam keluarga yang tidak baik, sepertinya takdir kita itu menjadi orang yang tidak baik. Sama seperti orang kita. Kalau ini bikin saya jadi senang kalau ada yang ceguan loh. Oh Syah ini ceguan, minum nak, minum. Sabar, itu enggak usah dibawa perasaan. Guys, Kak Siling kasih tahu kamu guys, kalau kamu lahir dari orang tua yang tidak baik-baik, orang tuamu dalam kondisi yang tidak baik-baik, atau keluargamu tidak dalam kondisi baik-baik, itu tidak berarti kamu akan menjadi tidak baik-baik. Karena ketika kamu percaya kepada Kristus, salib Kristus itu menebus kamu sempurna. Tidak ada sedikit pun kesalahan. Tidak ada satu pun yang ketinggalan, tidak disalibkan. Termasuk hidupmu, gaya hidupmu yang sia-sia, pikiranmu yang sia-sia, semuanya sempurna. Di atas kayu salib Tuhan menebus kamu. Kutuk itu dipatahkan di dalam hidupmu. Jadi kamu tidak perlu merasa, kalau keluargamu tidak baik-baik ya sudah, memang nasibku untuk jadi tidak baik-baik. Aku akan jadi nakal aja. Toh hidupku akan jadi tidak baik-baik. No, desain Allah dalam hidupmu bukan untuk seperti itu. Orang tuamu jadi seperti itu karena ada dosa. Tapi sejak engkau bertemu dengan Yesus, Yesus itu menebus hidupmu sempurna. Tidak ada satupun yang tidak bisa ditebus oleh Kristus. Artinya, kalau kamu hari ini masih jadi anak muda yang galau, oh ya keluargaku gini Kak, makanya aku gini Kak.
Oh ya, aku ini enggak bisa mood Kak, karena menstruasi Kak. Oh ya Kak, aku ini enggak suka begini Kak, aku tuh moody Kak, aku gini Kak. Hai. Apakah salib Kristus itu tidak sempurna untuk menebus semua hidupmu itu? Kak Suling bisa galau, Kak Suling juga pernah berkali-kali jatuh bangun. Tetapi setiap kali Kak Suling tahu, Kak Suling ingat ini loh, ayat tadi itu. Aku mau sadar dan aku mau menang supaya iblis tidak beroleh keuntungan dari cara berpikirku yang salah. Jadi hari ini bangun guys. Buka mata lebar-lebar. Firman Tuhan yang kamu dengar, hidupi mulai hari ini. Jangan sia-siakan. Yang terakhir, lawan dengan senjata yang tepat. Apa sih? Jika kita ingin mengalami kemenangan, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan perlawanan. Betul? Tidak ada pilihan lain. Hidup ini sudah ada di dalam perangan. Mau tidak mau kamu perang. Jadi pilihannya hanya kamu lawan atau kamu kalah. Lalu apa yang Tuhan katakan ketika kita berperang? Kenakanlah satu aja, boleh pilih A atau B atau C yang cocok dengan kamu. Lingkarilah mana yang cocok dengan kamu. Apakah perintah Allah seperti itu? Tidak. Perintah Allah apa? Kenakanlah seluruh. Semua katakan seluruh. 1, 2, 3. Bukan pilih salah satu. Banyak orang yang suka gini, Kak, yang penting kan aku cinta Tuhan, Kak. Tidak usah baca Alkitab, tidak apa-apa, Kak. Tidak usah ke gereja juga, tidak apa-apa, Kak. Toh aku baik-baik, yang penting aku cinta Tuhan. Dengan mulutku, Kak, aku ngaku aku cinta Tuhan. Tidak perlu baca. Apakah bisa? Hai, firman Tuhan bilang enggak. Kenakanlah seluruh. Berikat pinggangan kebenaran, baju sirahkan keadilan, kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, keselamatan, pedang roh, firman Allah, berdoa dan berjaga-jaga setiap waktu dalam roh. Semuanya ini kita perlukan karena Tuhan tahu siapa musuh kita. Dan Dia tahu senjata apa yang tepat untuk kita mengalahkannya. Tapi yang kedua juga hidup dalam kuasa darah Yesus dan kesaksian iman. Makanya Kak Suling selalu senang sekali di dalam konteks. Kenapa? Karena di dalam konteks itu bukan kesempatan untuk kamu lomba-lombaan yang paling menderita siapa. Tapi untuk kamu itu bersaksi. Kenapa? Ketika kamu bersaksi sebetulnya kamu itu sudah satu langkah untuk kamu tuh menginjak musuhmu dan musuhmu itu kalah. Jadi kalau ada kesempatan kamu di dalam konteks, siapa yang mau kesaksian? Jangan tutup mulut semua. Semakin kamu tutup mulut, semakin iblis itu senang. Betul loh, tidak ada pekerjaan baik di dalam hidupmu toh. Hidupmu sia-sia toh. Loh makanya ngapain lu ke gereja, gak usah, gak penting. Makanya kita akan dijauhkan dari persekutuan. Tidak ada zona netral, tidak ada. Di dalam hidup ini tidak ada zona netral. Wis Kak, aman-aman aja Kak, ya tidak usah perang, ya tidak usah terlalu gimana-gimana Kak. Tidak ada zona netral di dalam hidupmu. Pilihannya hanya kamu mengalahkan iblis atau kamu yang kalah. Siapa yang mau dikalahkan iblis? Tidak ada. Tapi siapa yang mau menang? Semua orang mau menang. Tapi masalahnya tidak semua orang mau betul-betul mengikuti cara Tuhan untuk mendapatkan kemenangan. Mau menang itu satu hal, tapi hidup di dalam berkemenangan yang tidak bisa lepas dari firman Tuhan, itu adalah hal yang lain. Kamu bisa bilang, aku ya pengen menang Kak, itu hanya pengen tok. Kalau orang pengen tok juga tidak akan kemana-mana. Hancurkan dosa daging atau kita dihancurkan olehnya. Mazmur 144 ayat 1 dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Aku tidak bisa Kak mengalahkan kedaginganku. Tidak bisa Kak, keluargaku begini-begini Kak, sudah tidak ada perubahan Kak, aku sudah berusaha, tidak ada Kak, tidak bisa Kak, aku tetap begini ya begini Kak, aku ini ya tetap malas Kak, aku ini tidak bisa Kak, aku selalu kecanduan handphone, aku sendirian Kak, aku tidak bisa Kak. Kalau kamu bilang tidak bisa ya memang tidak bisa, karena memang kita tidak akan pernah bisa. Tetapi Tuhan sudah bilang, yang bikin kamu bisa itu bukan karena kamu bisa, tapi karena ketika engkau menjadikan Tuhan, maka Tuhan sendiri dia bilang, dia akan mengajar engkau bagaimana berperang. Mari kita berdoa. Kasih ajak semuanya tutup mata. Jangan ada yang pegang handphone.
karena itu musuhmu. Mari kita datang dengan Tuhan dengan hati jujur di hadapan Tuhan. Seringkali mungkin aku kalah Tuhan dalam peperangan ini. Seringkali aku menyerah bahkan di dalam peperangan ini. Bahkan belum aku maju, aku sudah merasa, aku sudah mengklaim diriku, aku ini tidak bisa, aku ini pasti kalah, aku ini memang tidak baik, aku ini sebagainya. Itulah tipuan iblis. Karena itu hari ini Kak Syuli mau ajak setiap kamu di tempat ini. Kalau kamu itu sadar bahwa itu adalah tipuan iblis, biar kamu datang sendiri kepada Tuhan hari ini dengan kesadaran yang penuh kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Tolong aku yang tidak mampu ini. Tolong aku yang sering kali aku kalah dan menyerah. Aku tidak bisa Tuhan, tapi kalau Engkau yang menolong aku, maka aku akan bisa melewati semua peperangan di dalam hidupku Tuhan. Aku berdoa Tuhan pada siang hari ini, untuk setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan, jangan Kau lewatkan. Untuk mereka mengalami pengalaman-pengalaman kemenangan-kemenangan, mengalahkan dosa dalam hidup mereka Tuhan. Bangkitkan di dalam diri mereka kesadaran akan pekerjaan iblis, tetapi juga kesadaran bahwa Allah sungguh mengasihi mereka dan Allah berjanji memberi kemenangan dalam hidup mereka dan mereka akan bisa keluar menjadi pemenang karena ada Engkau di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan anak-anak muda ini, biarlah firman-Mu itu tertanam dan tumbuh dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you guys. Halo. Oke, thank you Kak Syuling. Oke, thank you Kak Syuling. Untuk firman hari ini sangat memberkati sekali. Benar, kita jadi tahu batasan-batasan dalam pacaran ya Kak ya. Betul. Yes. Kalau gitu sebelum kita kontak, seperti biasa kita mau welcome mungkin jemaat-jemaat baru yang baru pertama kali hadir di MDC Youth. Mungkin bisa boleh dilihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Boleh disenggol mungkin, disenggol-senggol. Teman-temannya juga. Kakak-kakak Asher atau kakak content leader bisa. Kayaknya nggak ada ya Kak ya. Setia sekali ya. Benar banget. Ada, welcome to family. Teman sebelahnya boleh sami, kakak kontak juga boleh welcome, kakak leaders. Welcome to the family, kalian bukan orang asing di sini tapi keluarga buat kita. Yes, oke. Next, pengumuman. Contact time. Oke. Seperti biasa, contact time. Kalau tadi kan ada yang baru kan? Benar, jelasin kan apa itu kontak ya, benar. Bingung kok nanti tiba-tiba kalian lihat ada papan sign warna biru, hijau, dan lain sebagainya. Apa itu? Oke, untuk papan sign warna biru itu untuk kontak SMP dan SMA. Terus kalau yang hijau itu college. Untuk kalian yang baru dan belum ada kontak bisa menghubungi kakak-kakak kontak di sekitar seperti ada Kopi. Mungkin kalau ada temennya di kontak juga boleh diajakin ya. Kalau ada teman-temannya yang baru udah pernah kita diajak kontak biar dia punya keluarga baru. Benar, punya komunitas baru iya, juga. Betul. Oke. Kayaknya itu aja ya kayaknya. Kalau ya. gitu, enjoy the contact time guys. Selamat kontak. Kontak jangan pulang. Habis kontak makan. Ya.